Orang tua, sungguh suatu keajaiban bahwa kamu tidak mati kedinginan. Melihat penampilan penuh hormat Fubi, Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Orang tua ini juga mengalami hari seperti itu. Dada Fubi naik turun dengan hebat, kemarahan yang tak terlukiskan keluar. Bocah ini, memang pantas mati. Manik roh harta karun. Fubi berteriak saat harta karun di tangannya muncul. Tidak peduli siapa orangnya hari ini, itu tidak akan menghentikannya untuk membunuh bocah nakal ini. Hehe, aku tidak tahu berapa banyak harta ajaib yang tersisa sekarang. Fubi terkejut, dia tidak mengerti maksud anak laki-laki itu, mengangkat kepalanya untuk melihat, dia langsung terkejut, hanya untuk melihat bola harta karun tertanam di dinding, bola harta karun itu sudah setengah hancur, spiritualitas di dalamnya hampir tidak terasa. Mutiaraku. Fubi menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali mutiaranya. Melihatnya lebih dekat, dia sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Nak, jika kamu berani menghancurkan manik harta karunku, aku akan membuatmu memotong-motong mayatmu menjadi 10.000 keping. Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sudah mengatakan ini berkali-kali, dan aku lelah mendengarkannya. Fubi sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Pisau pembunuh naga. Wu Chen melompat dan mengeluarkan pisau pembunuh naga dari dinding batu. Seni memotong Suanyuan. Wu Chen langsung menebas seni memotong Suanyuan, kekuatan yang kuat mengalir deras, dan tanpa ampun bergegas menuju Fubi. Bang! Kedua serangan itu dengan cepat saling bertabrakan. Segera, kekuatan dahsyat meledak seperti badai dahsyat, menyapu ke segala arah. Saat ini, orang-orang di eselon atas menjadi gugup. Mereka bisa merasakan pertempuran sengit sedang terjadi di platform di bawah. Namun karena jarak dan udara yang hitam, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah dirilis, baik Wu Chen dan Fubi diledakkan, kekuatan mengerikan menyapu seluruh panggung. Formula Phoenix Api. Wu Chen berteriak sambil mengaktifkan formula api Phoenix miliknya. Segera, nyala api keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam nyala api yang berkobar. Angin di sini terlalu dingin, bahkan ahli seperti Fubi pun membeku dalam kondisi seperti itu. Jika bukan karena dua keterampilan ilahi yang melindungi tubuh Wu Chen, situasi saat ini akan menjadi lebih buruk. Apakah itu kekuatan api? Fubi sangat terkejut, dia secara alami tahu bahwa di tempat seperti ini, paling cocok menggunakan teknik budidaya atribut api, tetapi api normal, dalam angin dingin seperti ini, akan dengan mudah padam. Hanya penggarap atribut api, yang berspesialisasi dalam budidaya atribut api, yang dapat memperoleh api yang dapat menahan angin dingin ini. Seni memotong Suanyuan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menyerang sekali lagi. Serangan pedang yang mengerikan menghancurkan ruang angkasa, membentuk pilar cahaya kuat yang melesat ke langit. Ketika sinar cahaya ini muncul, ia melewati nyala api dan dengan cepat menjadi tiang api, menyala dengan ganas. Kekuatan mengerikan menyapu dalam sekejap, menghancurkan segalanya. Fubi menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan api yang begitu kuat. Namun, dia tidak takut. Siapa dia? Panggung bela diri sejati dari negara Zhou besar, sangat kuat dan dimanapun, dia bukanlah eksistensi yang hanya bisa dilawan oleh seorang kultivator panggung laut roh Empyrean kelima. Cloudfall Palm. Fubi berteriak keras dan menggunakan Cloud Subduing Palm sekali lagi. Kekuatan mengerikan terus melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk, melonjak tanpa henti. Bang! Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan badai dahsyat segera menyebar, menutupi seluruh platform. Wu Chen dan Fubi bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan langsung terlempar. Wu Chen jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Di bawah cahaya api, dia tampak sangat memikat. Namun, hal yang sama terjadi pada Fubi. Ada juga noda darah di sudut bibirnya. Jelas bahwa tindakan tadi berdampak pada dirinya. Nak, kamu pantas mati. Wajah Fubi tegas, saat aura yang kuat meledak, aura ini sangat kuat, sampai-sampai mampu menahan angin dingin di sekitarnya, bahkan tidak membiarkan sehelai rambut pun masuk. Orang tua ini terlalu kuat. Dia benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Wu Chen menghela nafas, budidayanya saat ini, hanya berada di tahap Empyrean Laut Roh kelima, sementara orang tua ini berada di tahap bela diri sejati.
Perbedaan di antara mereka terlalu besar, dan jelas tidak mudah untuk menebusnya. Boneka lari. Pada saat ini, Wu Chen tidak punya pilihan selain memanggil boneka runet yang rusak dan bertarung melawan orang tua ini bersamanya. Boneka runet dengan cepat muncul. Dadanya hancur karena guncangan dan ada lubang besar di dalamnya. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan tempur yang bisa dikeluarkannya? Bao, sepertinya aku belum pernah menghancurkanmu sebelumnya. Apa kamu merasa tidak enak badan? Saat melihat boneka runet, Fu Bi tidak bisa menahan amarahnya. Sebelumnya, saat berada di luar, dia sudah melumpuhkannya, tapi kali ini, bocah nakal ini benar-benar menggunakannya. Boneka runet muncul, mengepalkan tinjunya yang patah, dan langsung melontarkan pukulan. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara bergetar, dan serangan seperti guntur menyerang Fu Bi dengan kejam. Fu Bi tertawa dingin, dia mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya lagi, dan kekuatan kuat dari telapak tangannya meledak dalam sekejap, tanpa ampun bergegas menuju boneka runet. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap mata, dan gelombang Qigong meledak dari tengahnya seperti badai dahsyat, menelan semua yang dilewatinya. Tinju runet Puppet bergetar dan tubuhnya langsung terlempar. Dia menabrak dinding batu dan menjadi semakin hancur. Boneka runet kecil berani bertarung dengan lelaki tua ini. Fu Bi mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Seni memotong Xuan Yuan. Tepat pada saat ini, pedang lain turun dari langit dan menghantamnya dengan kejam. Pedang menakutkan itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, itu sangat menakutkan. Tidak baik, wajah Fu Bi berubah. Dia tidak menyangka Wu Chen akan melancarkan serangan begitu cepat. Manik roh harta karun. Saat ini, Fu Bi tidak berani gegabah, dan segera menggunakan hartanya sendiri untuk memblokir pedang Wu Chen. Bang! Manik roh harta karun dan pisau pembunuh naga bertabrakan, dan badai kekuatan menyebar dari titik tumbukan, menyelimuti area sekitarnya. Pada saat ini, karena Treasure Spirit Bed telah kehilangan 5 permata, kekuatannya agak berkurang, tidak lagi memiliki tingkat kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Sepertinya kekuatan harta karunmu ini tidak cukup. Wu Chen mengejek. Fu Bi sangat marah, dan berteriak, bocah, jangan terlalu sombong, meskipun aku hanya punya satu harta tersisa, menangani sampah sepertimu akan mudah, tidak membutuhkan banyak usaha. Dengan mengatakan itu, tangan kanan Fu Bi bergetar, dan sebuah permata terbang keluar, terbang langsung menuju Wu Chen. Wu Chen sudah menduga dia akan melakukan ini. Dengan cepat, dia dengan cepat menghindar ke samping dan memutari kepala Fu Bi. Setelah kehilangan targetnya, mutiaranya pun tidak berhenti. Ia terbang menjauh dari tempat ini dan menghilang di kejauhan. Mutiaraku. Fu Bi merasa sangat sakit hati hingga hatinya hampir hancur. Manik roh harta karunnya telah kehilangan manik-maniknya secara berturut-turut, namun hanya tersisa separuhnya. Jika dia terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan semuanya. Nak, itu semua karena kamu. Aku ingin kamu mati demi mutiaraku. Fu Bi sangat marah, dan sangat membenci Wu Chen. Semburan energi mengamuk melonjak, seperti badai yang sangat deras, langsung mengalir keluar. Kemudian, Fu Bi memegang manik roh harta karun, menyebabkan sinar cahaya mekar di atasnya. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, mengguncang seluruh ruang di sekitarnya hingga tidak mampu menahannya. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan gerakan orang tua ini sangat kuat. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia pasti akan terluka parah, yang akan sangat merugikannya. Boneka lari, kemarilah. Dengan kekuatan isap yang kuat, Wu Chen segera mengambil keputusan untuk membawa boneka runet untuk memblokir serangan ini untuknya. Bang! Fu Bi mengaktifkan Treasure Spirit Bed, sebuah gerakan yang dipenuhi dengan kekuatan absolut, dan menghantam tubuh runet Puppet dengan keras. Kekuatan gerakan ini sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Boneka runet langsung dipukul, dan tubuh bagian atasnya hilang seluruhnya, hancur berkeping-keping. Sangat kuat, Wu Chen tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik orang tua itu akan begitu kuat sehingga bisa menghancurkan bagian atas boneka runet miliknya. Kali ini, bahkan jika dia ingin menggunakan runet Puppet miliknya, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia berduka sejenak di dalam hatinya untuk boneka runet itu. Boneka runet itu telah mengikutinya kurang dari setengah hari,
dan bahkan sebelum mereka keluar dari makam kuno, makam itu sudah hancur total. Gemuruh gemuruh gemuruh. Saat ini, seluruh platform mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa itu pasti karena gerakan orang tua inilah yang menyebabkan seluruh platform runtuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung bergegas keluar. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya bisa menunggu sampai dia jatuh. Nak, jangan pergi. Saat itu, Fu Bi tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia hanya ingin membunuh Wu Chen sekarang, jadi ketika dia melihat Wu Chen bergegas keluar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera bergegas keluar. Mereka bergegas keluar. Ketika mereka melihat mereka berdua keluar dari peron, tatapan semua orang tertuju dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Jelas sekali bahwa mereka berdua telah menggunakan api aslinya. Tidak akan ada istirahat sampai mereka mati. Orang tua ini sebenarnya mengusir kita. Melihat Fu Bi mengusir mereka, wajah Wu Chen berubah. Dia tidak lagi repot mencari tempat untuk berdiri. Bang! Sekali lagi, pertarungan antara pisau pembunuh naga, dan gelombang energi yang mengerikan meledak keluar, menyapu ke segala arah. Nak, bersiaplah untuk mati. Setelah satu serangan, Fu Bi mengaktifkan Treasure Spirit Bat miliknya, dan sekali lagi bergegas mendekat, bersumpah untuk membunuh Wu Chen. Melihat itu, Wu Chen tidak mempedulikan apapun lagi, bentrok langsung, kapan dia pernah takut pada dirinya sebelumnya. Orang tua, karena kamu ingin mempertaruhkan nyawamu, aku akan menemanimu sampai akhir. Wu Chen berteriak sambil memegang pisau pembunuh naga, dia segera bergegas ke depan. Saat ini, karena keduanya tidak menemukan pijakan, sosok mereka terus menurun. Bahkan ketika mereka sesekali menginjak dinding batu, mereka akan pergi dalam sekejap tanpa henti. Keduanya akan binasa bersama. Saya tidak bisa melihatnya. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Kedua orang ini gila. Jika kita mengikuti strategi ini, kita pasti akan binasa bersama. Sayang sekali. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saat ini, mereka tidak dapat lagi melihat Wu Chen dan Fu Bi dengan jelas, karena keduanya telah jatuh ke dalam kegelapan dan ditelan jurang yang dalam. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala dan beberapa sosok turun. Kemana perginya bocah Wu Chen itu? Bahkan setelah mencari begitu lama, dia masih belum menemukan satu pun jejaknya. Orang-orang ini tepatnya adalah Situ Jianan, Zhou Jie dan yang lainnya. Mereka telah mencari di seluruh wilayah terdekat tetapi masih tidak dapat menemukan Wu Chen. Mereka sedikit khawatir, mungkinkah Wu Chen sudah meninggal. Monster tua Fu, jika terjadi sesuatu pada Wu Chen, aku pasti akan mengajarimu membayar hutang ini dengan darah. Jin Lao sangat marah. Butuh begitu banyak upaya bagi kerajaan Qi besar mereka untuk menghasilkan seorang jenius yang luar biasa. Tidak ada yang salah, jika kabut tua itu berani menyakiti Wu Chen, dia pasti akan melawannya sampai mati. Kalian datang untuk mencari Wu Chen, kan? Tiba-tiba ada yang bertanya kepada mereka. Situ Jianan dan yang lainnya terkejut, dan memandangnya. Ya, apakah kamu tahu di mana dia? Pria itu menghela nafas, menunjuk ke dasar parit, dan berkata, kalian datang terlambat, Wu Chen sudah jatuh. Apa? Jin Lao sangat marah. Dia meraih pakaian pria itu dan bertanya, apakah tamu? Pria itu sangat ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Orang di samping buru-buru berkata, Senior Jin Lao, tolong tenangkan amarahmu. Jin Lao mendorongnya menjauh dan berkata dengan suara tegas, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Seperti ini, orang itu dengan singkat memberitahu mereka apa yang telah mereka lihat. Setelah mendengarkan, tidak ada satu orang pun dari kerajaan Qi Agung yang tidak merasa marah. Monster tua Fu, orang tua ini bersumpah dia akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping. Jin Lao sangat marah, orang tua itu benar-benar menyebabkan Wu Chen terjatuh, hukumannya tidak bisa dimaafkan. Situ Jianan berkata, Jin Lao, jangan marah dulu, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Wu Chen dulu. Jurangnya dalam, dan angin dingin menusuk tulang. Jika seseorang terus-menerus meledakkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Jin Lao perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini,
Tidak ada gunanya marah, memikirkan cara untuk menyelamatkan orang tersebut adalah yang paling penting, meskipun peluang Wu Chen untuk bertahan hidup sangat kecil. Aku akan turun dan melihat. Jurang yang dalam ini tak terduga, namun ada beberapa batu menonjol di dinding yang bisa digunakan untuk memaksa orang turun. Namun, dia tidak tahu apakah mereka bisa turun ke bagian terdalam. Jin Lao, sama sekali tidak. Beberapa dari mereka ketakutan dan segera menghentikannya. Sekilas mereka tahu bahwa parit ini sangat menakutkan. Hanya surga yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tidak perlu mengatakan apapun, aku tahu apa yang aku lakukan. Melihat keselokan yang dalam, Jin Lao menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu, dia melompat masuk. Jurang ini sangat dalam, seolah-olah mereka benar-benar tidak bisa melihat dasarnya. Wu Chen dan Fu Bi telah berjuang mati-matian, sampai kematian mereka. Bahkan sampai sekarang, mereka masih belum bisa melihat di mana akhirnya. Bang! Wu Chen dikirim terbang sekali lagi saat tubuhnya terbang mundur dan menabrak dinding batu yang keras dengan erat. Itu menyakitkan. Wu Chen memuntahkan seteguk besar darah, yang segera membeku saat keluar dari mulutnya. Suhu di sini terlalu rendah, terlalu dingin, bahkan dalam kondisinya saat ini, dia masih merasa sangat dingin hingga meresap ke dalam tulangnya. Yang keluar dari tempat ini bukan hanya angin dinginnya, tapi juga arus dinginnya. Arus dingin dapat membekukan segalanya, dan ini bukan satu-satunya saat dia dibekukan. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Untuk bertarung di tempat seperti ini, dia perlu bersiap untuk mengisi kembali energinya, jika tidak, sangat mungkin dia akan mati kedinginan. Di sisi lain, situasi Fu Bi hampir sama. Dia juga tidak tahan lagi, mengkonsumsi pelet obat dalam jumlah besar. Jika dia tidak meminum peletnya, dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Mengapa anak ini membawa begitu banyak pil? Semakin banyak Fu Bi bertarung, dia semakin terkejut. Dia menemukan bahwa Wu Chen memiliki jumlah pelet obat yang sangat besar di tubuhnya, dan praktis memiliki aliran yang tak henti-hentinya, dengan lebih banyak pelet yang tersimpan di tubuhnya daripada tahap bela diri sejati ini, sungguh tak terbayangkan. Nak, tulang-tulang di tubuhmu sedikit banyak patah. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Bahkan dalam kondisi ekstrim seperti itu, kekuatan yang bisa dia pertahankan sangatlah kuat. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, Wu Chen tidak akan pernah menjadi lawannya, jadi dalam pertempuran ini, dia pasti akan menjadi pemenang. Di seberang mereka, Wu Chen berkata gayung bersambut, "Jangan sombong, kamu juga tidak lebih baik dariku." Dalam pertarungan sebelumnya, meskipun dia telah dipukuli berkali-kali hingga seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dia telah mengenakan armor roh kelas menengah dan mampu bertahan secara efektif melawan cedera dunia luar. Dengan demikian, organ dalamnya tidak mengalami banyak kerusakan, dan dia masih bisa terus bertarung. Terlebih lagi, lelaki tua ini telah ditebas berkali-kali oleh pisau pembunuh naga miliknya, dan sekali, kepalanya hampir terpenggal. Bahkan harta pelindungnya hanya tersisa 3 manik, jadi keduanya saat ini berada dalam kondisi kelelahan, siapapun yang bisa bertahan hingga akhir akan menjadi pemenang terakhir. Bocah, kamu keras kepala. Biarkan orang tua ini mengakhiri hidupmu. Dengan teriakan keras, Fu Bi mengangkat 3 manik roh harta karun yang tersisa dan gelombang energi yang kuat mengalir keluar, dengan ganas menyerbu menuju Wu Chen. Namun, bahkan sebelum dia bisa terbang, tiba-tiba, arus dingin yang kuat mengalir dari bawah. Arus dingin ini sangat menakutkan. Suhunya sangat rendah, seolah-olah bisa membekukan segala sesuatu di dunia. Tubuh Fu Bi langsung membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Kesempatan bagus. Melihat Fu Bi membeku, Wu Chen menjadi sangat gembira. Dia tidak peduli dengan luka berat di tubuhnya, meraih pisau pembunuh naga dan bergegas turun. Namun, sama seperti Fu Bi, bahkan sebelum dia bisa mencapai sisi Fu Bi, aliran dingin telah membekukannya. Apa-apaan ini? Dingin sekali. Wajah Wu Chen membeku, rasa dingin merambat di tulang punggungnya, menyebabkan semua darah di tubuhnya membeku. Formula Phoenix Api. Wu Chen berteriak keras. Dia segera mengaktifkan formula Fire Phoenix dan gelombang panas yang mengerikan muncul dari tubuhnya, melonjak ke setiap bagian tubuhnya. Hal ini menyebabkan tubuhnya langsung menjadi hangat dan arus dingin di sekitarnya terputus pada saat ini.
Di tempat seperti ini, meskipun formula Phoenix api mampu menghasilkan api, ia tidak akan mampu bertahan lama karena terlalu dingin. Saat angin dingin bertiup, api di tubuhnya akan padam dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Meski dia tidak bisa menyalakan apinya, dia masih bisa menahan dinginnya dengan formula Phoenix api miliknya. Bagaimanapun, formula Phoenix api termasuk dalam atribut api dan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap dingin. Namun, tepat pada saat ini, gelombang bahaya besar menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat siapa orang itu, dia langsung melompat ketakutan. Nak, pergilah dan matilah untukku. Fubi mengangkat Tracer Spirit Bat tinggi-tinggi dan dengan kejam mengayunkannya ke arahnya. Manik roh harta karun memancarkan cahaya cemerlang dan kekuatan menakutkan melonjak, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Orang tua ini, kapan dia berhasil menghilangkan aliran dingin yang membekukan, dia sama sekali tidak dapat merasakannya. Mundur. Tanpa ragu, Wu Chen segera mundur. Serangan orang tua itu sangat kejam, dan jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Masih ingin mundur? Mungkin tidak. Fubi mencibir, serangan ini telah mengumpulkan kekuatan sejak awal, dan dianggap sebagai pukulan mematikan. Selama terkena, tubuh Wu Chen pasti akan tertembus, tidak ada kemungkinan lain. Dengan sangat cepat, Wu Chen mundur ke dinding batu. Dia tidak punya tempat untuk mundur, karena di belakangnya ada tembok batu yang keras. Brengsek, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan menebasnya dengan pedangnya. Sebuah pedang menakutkan diayunkan dengan marah, berharap serangan ini dapat menghentikan manik roh harta karun Fubi. Namun, sepertinya mereka mengira dia akan melakukan gerakan ini, jadi Fubi mengorbankan harta lainnya dan bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Bang! Saat mutiara dan pisau pembunuh naga bertemu, kekuatan besar meledak dalam sekejap, menyebabkan lintasan pisau pembunuh naga menyimpang. Itu menyakitkan. Kekuatan permata ini sangat kuat. Tidak hanya pisau pembunuh naga miliknya yang terguncang, bahkan tangan kanannya pun menjadi mati rasa karena shock. Nak, pergi dan mati. Tepat pada saat ini, Fubi memegang dua manik roh harta karun yang tersisa dan menghantamkannya ke arahnya. Serangan langsung adalah serangan yang orang tua ini kumpulkan energinya. Omong kosong, Wu Chen berteriak, dia yang sekarang, terlalu dekat dengan Fubi, dan pisau pembunuh naga miliknya, karena penghalang dari bola sebelumnya, telah terlempar. Bola itu tidak hanya membelokkan pedangnya, tapi juga mengguncang tangan kanannya hingga dia mati rasa. Oleh karena itu, situasi saat ini terlalu buruk baginya. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan kematian melambai padanya. Saat ini, mata Wu Chen terbuka lebar, menatap lurus ke tangan Fubi, serta dua bola di tangannya. Kekuatan kematian yang mengerikan, dengan cepat melewatinya, seolah-olah itu adalah lubang hitam yang menakutkan, dan akan menelannya. Hahaha, mati, mati. Fubi tertawa terbahak-bahak dan jahat. Dengan gerakan ini, tidak peduli betapa menakjubkannya Wu Chen, tidak peduli betapa berbakatnya dia pasti akan mati. Pasti tidak ada kemungkinan lain. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Itu berhenti mengalir, dan angin dingin yang bersiul di samping telinganya juga berhenti bersiul. Seolah-olah itu membeku. Segala sesuatu di dunia ini telah membeku sepenuhnya saat ini. Hingga terdengar suara nyaring. Bam, bang, serangan Fubi akhirnya mendarat di dada Wu Chen. Seketika, Wu Chen merasakan dadanya bergetar hebat, seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu godam. Tapi dia tahu kalau benda ini bukanlah palu godam, tapi sesuatu yang lebih menakutkan dari palu godam. Ah! Wu Chen berteriak dengan sedih, dadanya sangat sakit, jantungnya robek dan paru-parunya pecah. Dia merasa hatinya hancur. Namun, apakah hatinya benar-benar hancur? Jawabannya pasti tidak begitu, karena dia mengenakan spirit armor kelas menengah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin untuk menembusnya? Fubi menatap dada Wu Chen dengan kaget dan tidak percaya. Dia adalah harta karun spiritual kelas menengah dan dia sendiri juga memiliki tahap bela diri sejati. Itu juga akan tertembus. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Namun, dia masih belum mampu menembus tubuh Wu Chen. Bang! Pakaian di dada Wu Chen meledak, dan dalam sekejap, itu hancur, memperlihatkan baju besi lembut yang bersinar dengan cahaya keemasan.
Justru baju besi lembut inilah yang melindungi bocah ini, dan ia bahkan tidak mampu menembus manik roh harta karunnya. Apakah itu spirit armor kelas menengah? Fubi mengucapkan setiap kata, matanya dipenuhi keterkejutan. Armor roh kelas menengah, betapa berharganya itu, sangat langka, dia telah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, namun dia masih belum melihat harta karun seperti itu. Namun, bocah Wu Chen ini sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Tidak heran dia merasa sekeras apapun dia berusaha mengalahkan bocah ini, dia tidak bisa menembus tubuhnya. Jadi inilah alasannya. Pikiran tentang kematian tidak muncul saat Wu Chen pulih dari rasa sakit yang luar biasa. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia tiba-tiba mengerti bahwa sebenarnya spirit armor kelas menengah miliknya lah yang berperan dan membantunya memblokir serangan mengerikan lawan. Meski tubuhnya tidak tertusuk, itu sangat menyakitkan. Rasa sakit itu merobek jantungnya dan menghancurkan paru-parunya, menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Kemungkinan besar tulang dadanya benar-benar hancur total. Melihat Fubi, Wu Chen tersenyum di dalam hatinya. Sudah waktunya bagi orang tua ini untuk membayar harganya. Saat ini, angin dingin yang tajam bertiup, menyebabkan tubuh Fubi gemetar. Dia terbangun dari kebodohannya, dan tatapannya menjadi tajam sekali lagi. Bocah ini mengenakan spirit armor kelas menengah, ini benar-benar di luar dugaannya. Selanjutnya, dia akan memenggal kepala bocah ini dan melihat apakah bocah ini masih bisa hidup. Dia mengangkat kepalanya, ingin memenggal kepala Wu Chen, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia membeku. Sebuah pisau hendak menebas kepalanya. Itu sangat mempesona dan bersinar. Itu sangat mempesona hingga membutakan matanya. Tubuh Fubi bergetar, rambutnya berdiri tegak, ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya melonjak ke dalam hatinya saat ini, menyebabkan dia menggigil tak terkendali. Cepat, mundur. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, kaki Fubi gemetar, dan dia ingin menjauh dari Wu Chen. Adapun untuk merawat kepala Wu Chen yang sudah lama dibuang jauh-jauh. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Dengan kilatan pedang, sebuah kepala terbang ke udara. Ah! Fubi berteriak dengan sedih. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari panggilan Dewa Kematian, dan kepalanya jatuh ke tanah. Orang tua, kamu melarikan diri terakhir kali, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini kan? Wu Chen tertawa. Sebelumnya, dia hampir memenggal kepala lelaki tua itu, tetapi kali itu lelaki tua itu bergerak terlalu cepat dan meleset. Kali ini, orang tua tidak akan seberuntung itu. Melihat kepala Fubi terbang keluar, Wu Chen menghela nafas lega. Pertempuran ini adalah pertempuran paling tragis yang pernah dia lakukan sejak kelahirannya kembali, dan dia tidak tahu berapa banyak luka yang dia derita, juga tidak tahu berapa kali dia berada di ambang kematian. Namun, dia tetap bertahan hingga akhir, dan meraih kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Namun, dia tidak berani bersantai saat ini, karena dia tahu bahwa dia masih belum sepenuhnya lolos dari bahaya. Tubuhnya masih terjatuh tanpa henti, jatuh ke dasar jurang. Terlebih lagi, semakin jauh mereka turun, perasaannya semakin dingin. Udara dingin menusuk tulang, dan angin dingin menusuk tubuhnya seperti pisau tajam. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya sendiri. Ledakan. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum Wu Chen samar-samar mendengar suara ketukan di telinganya. Kemudian, dia merasakan air dingin mengalir, dan air ini bahkan lebih dingin dari angin dingin. Dia gemetar, dan pikirannya, yang hampir kabur, sebenarnya terbangun pada saat ini. Dia terbangun oleh air dingin. Sangat dingin. Wu Chen terkejut. Jelas sekali dasar parit yang dalam itu berisi air dan dia terjatuh ke dalamnya. Pada saat ini, tubuh Wu Chen hampir mati rasa, keempat anggota tubuhnya kaku, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Gelombang rasa kantuk yang kuat menyerbunya saat ini, seperti air sedingin es di sekitarnya. Gelombang demi gelombang rasa kantuk menyerangnya, ingin menenggelamkannya utuh. Namun, Wu Chen tahu bahwa saat ini dia tidak bisa tertidur sama sekali. Begitu dia tertidur, apa yang menantinya adalah bencana kehancuran. Pil. Saat itu, Wu Chen memikirkan tentang pil itu. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk, dan tiannya benar-benar kering, tanpa kekuatan sedikit pun, satu-satunya cara untuk mempertahankan vitalitasnya adalah dengan menelan pil tersebut.
Dengan susah payah, Wu Chen mengeluarkan pelet dari cincin penyimpanan dan menelannya. Pelet itu meleleh segera setelah masuk ke mulutnya, dan gelombang kekuatan obat melonjak ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, seluruh darah dan daging di tubuhnya telah terbuka, saat dia dengan panik menyerap kekuatan obat dari pelet tersebut. Dengan dukungan pelet obat, kondisi Wu Chen sedikit lebih baik, dan pikirannya juga lebih jernih. Dia melihat sekeliling, dan terkejut. Ini air laut. Dengan sangat cepat, Wu Chen menemukan bahwa air di sekitarnya sebenarnya adalah air laut. Pantas saja suhunya sangat dingin, seperti bisa membekukan tulang seseorang. Tapi, bagi Wu Chen, jenis air apa itu, tidak terlalu penting. Yang penting dia harus segera meninggalkan air dan mencapai permukaan. Jika tubuhnya dibenamkan ke dalam air, cepat atau lambat dia akan tamat. Apa itu? Sebuah pulau. Tiba-tiba, Wu Chen melihat sebuah pulau di ujung penglihatannya. Wu Chen mengedipkan matanya. Dia mengira itu hanya ilusi dan dia salah melihatnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu benar-benar sebuah pulau. Wu Chen sangat gembira. Baginya, menemukan sebuah pulau saat ini jelas merupakan hal paling beruntung yang bisa terjadi padanya. Alhasil, ia kembali mengonsumsi pelet obat. Pelet obat berubah menjadi gelombang kekuatan obat yang bergulir dan mengalir ke tubuh Wu Chen, menyebabkan tubuhnya yang hampir kelelahan mendapatkan kembali sebagian energinya. Setelah mengonsumsi 2 pelet obat berturut-turut dan merasa tubuhnya telah memulihkan sebagian energinya, Wu Chen akhirnya mulai berenang menuju pulau sesuai pandangannya. Sangat panas. Di sebuah pulau, Wu Chen terbangun dari tidurnya. Di langit ada terik matahari yang tinggi di langit, menghanguskan bumi, dan justru matahari yang terik inilah yang membangunkannya. Mengangkat tangannya untuk menghalangi terik matahari, Wu Chen perlahan-lahan sadar kembali. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Wu Chen melihat sekelilingnya dan mengerti bahwa dia sekarang berada di sebuah pulau. Sebelumnya, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk berenang keluar dari air, namun saat dia naik ke pulau ini, dia pingsan karena kelelahan staminanya yang parah. Apa yang terjadi setelahnya dia tidak tahu sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang berantakan. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energinya. Segera, rasa sakit yang tajam datang dari dadanya, menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Itu menyakitkan. Wu Chen sangat jelas bahwa itu adalah serangan terakhir Fu Bi sebelum kematiannya. Serangan itu sangat sombong, jika ada orang lain yang terkena, mereka pasti sudah mati, dan baginya, alasan dia bisa bertahan adalah karena dia memiliki armor roh kelas menengah, seorang middle grade spirit armor, roh armor tingkat dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Itu memblokir serangan terakhir Fu Bi, dan tidak membiarkan manik roh harta karun menembus tubuhnya. Cedera ini sangat serius. Dia dengan lembut mengangkat pakaiannya dan melihat dadanya sendiri. Wu Chen tersenyum pahit, serangan itu, meski tidak langsung menembus tubuhnya, tetap menyebabkan jantungnya menderita luka parah. Namun kini setelah dia bangun, menyembuhkan luka di tubuhnya bukanlah masalah besar. Dia berada di dalam Dewa Pil, dan selama dia tidak mati, keahliannya dalam alkimia dan pemurnian pil telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku ingin tahu pulau macam apa ini. Setelah berjalan mengelilingi pulau, Wu Chen menemukan beberapa peralatan di dalam gua yang ditinggalkan. Selain itu, ia juga menemukan gulungan yang compang camping. Menurut peta laut ini, pulau ini disebut Pulau Haifen, dan merupakan pulau tak berpenghuni. Pulau terdekat dengan pulau ini berjarak 50 mil. Karena itu adalah pulau terpencil, dia tidak mempedulikannya lagi. Dia diam-diam tinggal di pulau itu, fokus pada penyembuhan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Kali ini, cedera yang dia terima sangat parah, dan bahkan lebih parah daripada saat dia bertarung dengan Sekte Cloudburst dan Master. Bahkan dia harus menghabiskan setengah bulan penuh sebelum dia bisa pulih sepenuhnya dan kekuatannya pulih kembali. Laut Yunlai. Dia memegang sebuah gulungan di tangannya, dan itu adalah peta laut compang camping yang dia temukan setengah bulan yang lalu. Dari sini, dia mengetahui bahwa ini adalah Laut Yunlai, salah satu dari 10 lautan besar di wilayah Donain mendalam timur, dan sekitar 500 mil jauhnya dari pulau ini terdapat sebuah negara bernama Dinasti Yunlai. Saat menyebut Dinasti Yunlai,
Wu Chen tidak bisa tidak memikirkan Gu He, Gu Kun dan yang lainnya. Ketika orang-orang ini berada di makam kuno, mereka ingin mengambil nyawanya, tetapi pada akhirnya, mereka dibunuh olehnya. Dia meramalkan bahwa klan Gu dan Kekaisaran Yunlei mungkin tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, dan bahkan mungkin menggunakan masalah ini untuk memulai perang. Kekaisaran Yunlei adalah negara peringkat menengah, dan kekaisaran Qi besar mereka hanya kecil, kekuatan keseluruhan kekaisaran mereka terlalu besar, jika Kekaisaran Yunlei memulai perang, kekaisaran Qi besar mereka tidak akan mampu mengatasinya. Memikirkan hal ini, Wu Chen sakit kepala, tetapi tidak peduli apa, dia harus pergi melihat, memahami situasinya, dan kemudian membuat rencana spesifik, karena luka-lukanya telah sembuh, dan kultivasi serta kekuatannya kurang lebih telah pulih, dia harus meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum dia pergi, dia masih memiliki satu hal penting yang harus dilakukan, dan itu adalah menaikkan level pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga saat ini telah melahap semua harta karun spiritual kelas menengah di tubuhnya, namun dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa pisau pembunuh naga masih belum bisa naik level menjadi pisau pembunuh naga bermutu tinggi. Sebelumnya, dia telah memperoleh 5 barang bermutu tinggi dari ruang makam kuno. Awalnya, pisau pembunuh naga selalu ngiler karena kelima harta karun ini, tetapi karena levelnya tidak cukup, mereka tidak dapat melahapnya. Karena itu, dia hanya bisa mengingini mereka, dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Sekarang luka Wu Chen telah sembuh, dia secara alami harus mengatasi masalah ini. Setelah keluar dari kota Xiyang, Wu Chen berjalan ke kedalaman pegunungan, menemukan tempat terpencil, dan mulai menaikkan level pisau pembunuh naga. Kamu makan begitu banyak harta karun spiritual kelas menengah dan masih belum naik level, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Awalnya, menurut prediksinya, dengan begitu banyak harta karun spiritual kelas menengah, dia bisa memberi makan orang ini. Orang ini pasti mampu naik level menjadi pemain bermutu tinggi, tetapi hasilnya di luar dugaannya, pisau pembunuh naga tidak naik level, jadi dia tidak punya pilihan selain mengorbankan pemain bermutu tinggi ini. Mendengar perkataan Wu Chen, pisau pembunuh naga terbang dan mengelilingi tubuh Wu Chen. Wu Chen mengerti apa yang dia maksud dan berkata, "Baiklah, berhentilah bertingkah genit, kali ini aku akan membiarkanmu melahap barang bermutu tinggi ini. Jika kamu masih tidak bisa menerobos, maka aku akan menyempurnakanmu." Mendengar itu, mata pisau pembunuh naga berbinar, penuh kegembiraan. Ia sudah lama mengeluarkan air liur karena benda-benda bermutu tinggi itu, dan ingin menelannya. Melihat ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya, alasan dia mencari harta karun spiritual ini, semuanya karena pisau pembunuh naga ini, pedang ini diciptakan olehnya menggunakan besi hitam, dan merupakan harta karun sihir intrinsik miliknya sendiri. Dia secara alami harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeliharanya, dan bekerja keras untuk meningkatkannya. Bagaimanapun, ini adalah senjata bermutu tinggi, dan kekuatannya sangat kuat. Dengan menggunakan benda ini, dia akan bisa memperoleh peningkatan besar dalam kekuatan tempurnya. Namun, untuk menaikkan level pisau pembunuh naga miliknya, dia hanya bisa menahannya dan menahannya. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa pisau pembunuh naga tidak akan mengecewakan ekspektasinya, dan pada kenyataannya, pisau pembunuh naga tidak pernah mengecewakan ekspektasinya. Taktik asli Taijin. Dengan raungan yang sangat keras, dia menyalurkan taktik asli Taijin, dan gelombang energi yang kuat mengalir ke tingkat tinggi, ingin melelehkannya. Merasakan ancaman itu, kelas tinggi itu gemetar hebat. Energi mengerikan meledak, mencoba bertahan melawan kekuatan Wu Chen. Dengan tuan ini di sini, bagaimana kamu bisa begitu nakal? Wu Chen meraung, dan kekuatan yang lebih kuat melonjak ke dalam. Dia dengan paksa menekan perlawanannya, ingin mencairkannya. Kelas tinggi ini tidak memiliki master sejak awal, jadi bagaimana ia bisa bertahan dari taktik asli Taijin milik Wu Chen? Ia tidak bergerak sama sekali dan ditekan secara paksa. Desir.